adik-adik tetap stay di rumah ya. Kenapa Kak? Karena kita harus jaga kesehatan. Tetap cuci tangan. Wah, cuci tangan ya Kak. Iya. Jaga tetap kebersihan ya adik-adik. Iya. Jangan sampai kita main-main tapi main-main ada kumannya. Iya. Harus langsung cuci tangan. Udah tahu kan adik-adik gimana caranya cuci tangan? Ayo, gimana caranya? Kalau belum tahu, tanya aja ibunya. Iya Kak. Kan ada di rumah tuh. Oke. Kalau belum tahu, tanya aja sama orang kakak. Iya, tanya sama kakak. Oke Kak. Oke. Dan semoga kita untuk minggu ke depan selanjutnya kita bisa ibadah bareng-bareng ya Kak. Iya, rindu sama adik-adik. Kita rindu sama adik-adik. Adik-adik sehat terus ya. Dadah. Dadah. Shalom. Shalom. God bless you. God bless you. Tetap berdoa ya adik-adik. Iya Kak. Hai Mama. Hai Adek. Oh iya Ma, hari ini kan hari Minggu. Ada ibadah online. Oh iya ya Dek, ada ibadah sekolah minggu online di rumah. Ayo ingatin teman-teman ya. Hai teman-teman, hari ini ada ibadah online. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Sunday School. God bless you. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik tetap sehat ya di rumah. Iya Kak. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada hari ini itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan yang akan kami bawakan hari ini. Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Wah, adik-adik siap untuk bersuka cita? Siap Kak, siap. Wah, kalau kita mau bersuka cita semuanya bangkit berdiri. Dan kalau bernyanyi sukacita, kalau melompat kita boleh melompat. Kita bernyanyi dikepak-kepakkan sayapnya sambil bertepuk tangan. Sayapnya
Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semuanya tarik nafasnya, keluarkan. Oke adik-adik, kita mau jalan serta Yesus, amin? Amin. Kita angkat pujian jalan serta Yesus. Adik-adik, siapa tadi yang semangat muji nama Tuhan? Angkat tangannya. Saya Kak. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Adik-adik, kita telah selesai memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Biarlah hati adik-adik yang ada dalam rumah, dimanapun adik-adik berada, bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang
kasihani Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini kami bisa Bapa memuji bahkan menyembah Engkau Tuhan saat ini. Itu bukan Tuhan karena kekuatan kami Bapa, tapi itu karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat persembahan ini Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Dan Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu adik-adikmu Tuhan bisa mendengarkan firman-Mu dengan fokus dan taat kepada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap, kami telah selesai menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap hati adik-adikmu Bapa yang baik. Dan juga Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau berkati, berikan mereka kesehatan di setiap rumah mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya sama katakan amin. Kak Suryani, apa kabar Kak? Baik, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Kakak. Apa kabarnya adik-adik? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Masih semangat hari ini? Masih dong Kak. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan cerita minggu lalu. Masih ingat kan cerita minggu lalu? Masih ingat Kak. Oh, adik-adik di rumah masih ingat? Iya. Kita akan menceritakan kembali tentang mujizat Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin Kak. Ya, tapi sebelum kita dengarkan cerita Alkitab berikutnya, kita berdoa dulu. Adik-adik semua persiapkan hatinya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh menikmati hari-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami boleh berkumpul, walaupun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya ya Bapa, Tuhan Engkau hadir di setiap kami ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam, bertumbuh di dalam hati kami, berakar kuat dan dapat berbuah. Berkati kami ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Oke Kak, jadi hari ini mujizat yang akan kita saksikan dari cerita Alkitab hari ini itu mengenai indera yang ada di tubuh kita. Apa itu Kak? Iya, coba Kak Suryani kakak minta untuk tutup mata. Terus Kak Suryani maju 2 langkah. Aduh Kak, Aduh. nggak lupa apa-apa. Oke, sekarang Kak, kita sudah tahu. Adik-adik tahu kan fungsi dari mata Mata kita. Iya, mata kita membantu kita melihat di sekitar kita. Mata kita Tuhan ciptakan ada berapa? Ayo. Ada 1, 2. ada 2. Iya, mata kita diciptakan Tuhan ada 2 dan tugasnya apa? Ayo, ada yang tahu? Ih, pintar. Tugas mata adalah Untuk melihat. iya. Nah, hari ini mujizat Tuhan Yesus yang akan kita saksikan adalah mengenai seorang yang buta. Kalau buta berarti matanya Nggak bisa melihat. iya. Nah, Tuhan melakukan mujizat luar biasa terhadap orang buta. Adik-adik mau mendengarkan cerita Alkitab berikut? Mau Kak? Oke, nah cerita hari ini diambil dari kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Oke. Kalau adik-adik sudah membukanya, sekarang kita dengarkan cerita Alkitab berikut ini.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita yang kakak tayangkan sebelumnya. Iya, hari ini kita akan kembali lagi menyaksikan kehebatan Tuhan kita. Apa bisa kita baca sama-sama adik-adik? Tuhan Yesusku luar biasa. Iya, Tuhan Yesusku luar biasa. Hari ini kita kembali lagi mendengarkan hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan pada saat Dia ada di dunia. Oke, tadi adik-adik ayat Alkitabnya ada diambil dari kitab apa? Ayo. Iya benar. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Ceritanya tentang apa? Ingat gak? Mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Iya,
Jadi kalau tadi adik-adik perhatikan video yang ditayangkan, di situ ada seorang yang butanya sejak lahir, Kak. Iya, Tuhan katakan bahwa dia buta bukan karena kesalahannya ataupun orang tuanya, tapi karena pekerjaan Tuhan akan dimuliakan melalui dia. Nah, adik-adik, kalau kita buta, tadi yang seperti diperagakan Kak Suryani, susah Kak ya bergerak? Susah banget Kak. Iya, susah berjalan. Nah, karena itu orang buta tersebut dia hanya duduk saja. Dan dia pekerjaannya hanya meminta belas kasihan orang-orang yang lewat. Nah, pada saat itu kan Kak, Tuhan Yesus lewat. Terus Kak? Nah, Tuhan Yesus melihat orang buta itu. Dan Tuhan tergerak hatinya untuk menyembuhkan. Wah, dan caranya ajaib loh Kak. Gimana Kak? Nggak ada pakai suntik, nggak pakai obat loh Kak. Pasti pakai apa ya Kak? Kalau adik-adik tadi dengar, pasti tahu pakai apa ya Tuhan tadi menyembuhkan. Ih, bener, ya kan? Apa Kak? Pakai tanah ya Kak? Iya, tanahnya Tuhan ambil terus dioleskan di matanya. Terus setelah itu disuruh pergi ke sebuah kolam. Nama kolamnya? Bener, kolam Siloam. Nah, setelah dibersihkan dan dia bisa melihat, wih, puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Nah, pasti dia senang kali ya Kak, sudah bisa melihat. Iya, dia senang sekali. Dia pergi ke beberapa tempat dan menceritakan bahwa dia bisa melihat. Wow, kemarin kita sudah saksikan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, hari ini kita saksikan lagi mujizat Tuhan menyembuhkan orang buta. Iya, wow, Tuhan Yesus kita luar biasa. Iya, nah adik-adik penasaran nggak apalagi yang Tuhan kerjakan pada saat dia di dunia? Penasaran Kak. Penasaran Kak? Penasaran. Adik-adik penasaran? Oke, kalau penasaran tetap saksikan, tetap ikuti ibadah kita untuk minggu depan ya. Oke. Nah, dari sini kan Kak Heni belajar kalau kita memang harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Mata kita Tuhan berikan untuk melihat, kita jaga. Caranya gimana ya? Adik-adik tahu cara menjaga kesehatan mata kita? Iya, sering kan Kak adik-adik itu main gadget sampai kayak gini kan Kak? Iya, matanya terlalu dekat. Terus waktu malam disuruh untuk tidur, dia malah tidur sambil main gadget. Nah, kita harus syukuri kesehatan mata kita dengan cara menjaganya. Jadi saat ini kita diingatkan kembali Kak untuk menjaga kesehatan mata kita. Adik-adik bisa? Pasti dong. Pasti bisa. Oke. Oh iya Kak Heni, Kak Suryani ingat satu ayat hafalan nih yang menyatakan Tuhan Yesus adalah terang dunia. Oh, dari mana ayat itu Kak? Nah, ayat hafalannya, mari adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka di Yohanes 9 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Oke, kita ulangi sekali lagi ya Kak. Adik-adik ulangi, kita gerakkan bersama-sama. Oke? Kita mulai dari ayatnya. Oke, 1, 2 ya. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Adik-adik bisa memperagakannya di rumah? Bagus. Jangan lupa dihafal ya. Oke Kak. Oke Kak. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membaca ayat hafalan kita. Selanjutnya, kita membuat kreativitas nih Kak. Oh, aku mau Kak. Apa itu Kak kreativitas kita hari ini? Itu ada sangkut pautnya sama yang tadi kita firmankan tadi. Oh, tentang mata? Iya. Oh, apa itu Kak? Alat bantunya untuk mata apa? Alat bantu. Biar supaya kita bisa melihat lebih cerah lagi gitu. Kayak ini dong Kak. Iya, kacamata. Adik-adik ada nggak yang udah tahu buat kacamata? Gak tahu Kak.
mau bilang, kita akan bikin kreativitas nih. Oke Kak. Iya, kita bikin kacamata dari kertas. Iya, sebelumnya adik-adik harus sediakan alat-alatnya. Alat-alatnya gampang Kak. Apa aja Kak? Ini. Hanya selembar kertas. Iya, kita nggak pakai gunting, nggak pakai lem. Hanya kertas doang. Gampang ya? Iya. Jadi adik-adik harus siapkan kertasnya dulu ya. Setelah itu baru kita mulai. Oke, kakak tunggu adik-adik. Oke ya, udah pada siapkan kertas ya? Sudah Kak. Oke. Nah, kertasnya seperti ini Kak. Oke, setelah itu kita langsung lipat dia. Lipat jadi seperti ini. Oh, sudut yang satu ini sama Iya. sudut ini ya Kak, dilipat Iya. ke depan. Tadi kan dia seperti ini nih, baru kita tinggal lipat seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita lipat dia ke depan. Oh, sampai ke atas. Iya, sampai ke atas. Nah, seperti ini. Kita lipat ke depan. Gampang. Oke, jadi ada 2 segitiga di sini ya Kak ya. Iya. Setelah itu masih kita dilipat lagi. Oh, masih lipat lagi Kak? Iya, masih harus dilipat supaya dia menjadi gagang. Oh, jadi dikecilin. Masih ya. Iya, masih kita lipat. Masih tebal ya Kak. Nah, dia hampir jadi. Oh, berarti tadi 3 kali dilipat ya Kak? Iya, 3 kali. Sampai dia benar-benar agak kecil, menyerupai gagang kacamata. Iya, sudah mulai nampak ya. Setelah itu, ini pinggirnya kita harus lipat seperti ini. Oke. Lipat seperti ini ya adik-adik. Kanan kiri ya Kak ya? Iya, kanan kiri. Oke, hampir jadi. Iya. Hampir jadi. Setelah itu belum selesai sampai di sini Kak. Oh, belum ya Kak? Belum. Masih harus ada yang dilipat. Di mana adik-adik? Yang ujungnya. Iya, yang ujungnya kita harus lipat dia di sini. Iya. Sedikit aja Kak ya? Iya, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, nanti jadi jelek. Oh, udah nampak. Sudah. Nah, inilah dia kacamata kita. Wah. Sudah jadi kan? Gimana adik-adik? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Iya. Pasti sudah bisa ya kan? Kakak pakai ya. Oke adik-adik, bisa dilihat. Adik-adik nanti dicoba di rumah. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto dan dibagikan ke grup sekolah minggu. Oke. Oke adik-adik, kita kan sudah membuat kreativitas kita. Tiba saatnya kita mau berdoa ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ayo simpan dulu alat-alatnya semua, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami kembali mengucap syukur Tuhan kepadamu sebab Engkau baik. Engkau sangat baik kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa juga buat penyertaan-Mu bagi setiap adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, yang telah melakukan live streaming Tuhan. Engkaulah Tuhan yang bekerja atas setiap mereka, biar lewat firman yang kakak-kakak sekolah minggu sampaikan di tempat ini Tuhan, setiap adik-adik kami boleh mengerti, boleh memahami, bahkan boleh melakukannya Tuhan. Setiap adik-adik kami boleh Tuhan terus takut akan Engkau, dan mereka terus melekat kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bahkan Engkau berkati setiap kami kakak-kakak sekolah minggunya Tuhan. Dimanapun kami berada juga Tuhan, Engkau menyertai kami. Bahkan adik-adik kami, keluarga besarnya Tuhan, Engkau berkati keluarga besarnya. Biarlah Tuhan keluarga besar setiap adik-adik kami dalam perlindungan tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, bahkan kesehatan, rezeki itu melimpah bagi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami juga bersyukur lewat pujian kami Tuhan, lewat penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap anak-anak kecil-Mu Tuhan. Engkau akan melakukan segala perkara yang besar bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan juga Tuhan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang nyatakan Tuhan,
Tuhan Yesus, kami sangat luar biasa. Benar Tuhan, Tuhan Yesus, kami sangat luar biasa. Tuhan Yesus, kami sangat ajaib Tuhan. Mampu Tuhan, bisa Tuhan menyatakan, menyembuhkan Tuhan. Setiap mujizat-mujizat-Mu boleh terjadi bagi setiap kami Bapa. Lewat mujizat-Mu Tuhan, banyak setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berbalik mendekat kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami yang ada di luar Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap mereka, memberkati setiap aktivitas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga mereka dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati pertumbuhan anak-anak-Mu Tuhan. Biar anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, itu menjadi bagian adik-adik kami Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami Tuhan sudah selesai Bapa memuji, menyembah, bahkan mendengar firman-Mu. Dan kami akan pulang Tuhan. Biarlah Bapa, setiap apa yang boleh kami bawa di hadapan-Mu itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami Tuhan pulang, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Tuhan Yesus memberkati-Mu, Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua yang ada di rumah. Biarlah Tuhan menjadi bagian-Mu. Kita semua yang percaya dan diberkati hari ini, kita sama-sama katakan amin.